Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar ibu-ibu? Salam cinta, salam hangat dari saya Bidan Satri yang akan kali ini muncul lagi di hadapan ibu-ibu ataupun di hadapan bapak-bapak, kakek nenek, om tante yang saat ini sedang dalam proses membantu ibu yang ingin sukses ASI eksklusif. Nah, kali ini saya akan memberikan edukasi atau penjelasan tentang panduan sukses ASI eksklusif. Nah, saya punya satu buku saku tentang panduan sukses ASI eksklusif yang sedikit di sini akan saya bahas. Buku saku ini adalah hasil penelitian saya sebagai ketua tim peneliti dengan beberapa teman dosen untuk memberikan bukti bahwa memang panduan ini adalah terbukti bagus untuk meningkatkan pengetahuan ibu dalam hal ingin sukses dalam pemberian ASI eksklusif. Nah, buku ini saya singkat dengan Padusi atau Panduan Sukses ASI. Padusi ini sendiri artinya adalah perempuan dalam bahasa Minang ya. Kemudian eh, bagaimana agar sukses membaca buku ini? Petunjuknya adalah di sebelah kiri saya. Itu yang pertama, baca dan lakukan dengan cinta dan hati yang tenang. Ya, apapun kalau dilakukan dengan cinta, dengan hati yang tenang, semua akan bernilai baik. Ya. Yang kedua adalah tekuni praktekkan dengan sepenuh hati. Karena kalau dibaca saja nggak dipraktekkan itu tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga, tersenyum, hindari stres. Jangan mudah stres, stres akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Yang keempat adalah sukses ASI, sukses ASI eksklusif, sukses ibu dan bayi. Sukses ibu dan bayi, bayi sehat, bayi cerdas, berkualitas. Nah, ibu-ibu sekalian, teman-teman semua, mari kita lihat edukasi selanjutnya. Lalu, apa sih itu ASI atau air susu ibu? ASI adalah air susu yang dihasilkan oleh ibu yang telah melahirkan bayinya ke muka bumi ini. Dan ASI atau air susu ibu mengandung semua zat gizi yang diperlukan oleh bayi untuk kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan bayi atau anak ibu. Nah, lalu apa ASI eksklusif itu? Tadi ASI, air susu ibu, yaitu air susu yang dihasilkan oleh seorang ibu. Nah, kalau air susu ibu yang eksklusif itu adalah air susu ibu saja, tanpa tambahan makanan atau minuman apapun yang ditambahkan dan diberikan kepada bayi. Contohnya seperti susu formula yang dibuatkan lalu diberikan ke bayi, itu jika diberikan bersamaan dengan ASI, air susu ibu sudah tidak termasuk pemberian ASI eksklusif. Contoh yang lain adalah air jeruk, kopi, madu, air putih atau air teh tanpa apapun itu disebut dengan ASI eksklusif. Namun jika dengan minuman tambahan atau makanan tambahan seperti pisang, pepaya, biskuit, nah itu bukan namanya ASI eksklusif. Namun ini berlaku untuk bayi di usia 0 sampai 6 bulan. Jika di atas bayi usia 6 bulan ke atas boleh diberikan tambahan atau makanan pendamping ASI seperti buah-buahan, buah pisang, bubur saring atau susu formula dan juga minuman air teh atau air buah-buahan murni atau alami. Nah, seperti itu. Jadi diingat ya ibu-ibu, bapak-bapak dan keluarga sang ibu dan bayi bahwa jangan berikan makanan atau minuman tambahan apapun sampai bayi atau anak berusia 6 bulan. Jangan berikan minuman, makanan tambahan apapun selain air susu ibu, air susu yang keluar dari payudara ibu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih manfaat ASI eksklusif yang tadi kita bahas itu. Let's go.
Yang pertama, kita akan membahas tentang manfaat air susu ibu untuk bayi. Nah, manfaat untuk bayi yang pertama adalah mempererat ikatan kasih sayang ibu dan bayi. Jadi bonding attachment antara ibu dan bayi ini erat. Jadi bisa membuat kasih sayang yang sempurna dari ibu ke bayi dan begitu pun sebaliknya. Yang kedua, manfaat bagi bayi adalah berat badan bayi lebih ideal atau lebih normal. Kemudian yang ketiga adalah air susu ibu mudah dicerna dan mencegah terjadinya diare. Manfaat yang keempat untuk bayi adalah tulang bayi akan lebih kuat dengan bayi mengkonsumsi hanya air susu ibu atau ASI eksklusif. Yang kelima adalah kekebalan tubuh bayi lebih kuat sehingga bayi tidak mudah terserang penyakit atau tidak mudah sakit dengan memberikan hanya air susu ibu atau ASI eksklusif di usia 0 sampai 6 bulan. Kemudian manfaat selanjutnya adalah si kecil akan lebih cerdas dan tumbuh kembangnya lebih optimal ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah kolostrum yang melimpah dan baik untuk bayi. Kolostrum itu adalah cairan air susu ibu yang pertama kali keluar pada saat ibu menyusui. Jadi begitu ibu setelah melahirkan, keluar air susu biasanya berwarna kuningan atau bening, itu jangan dibuang. Itu bukan susu basi, tapi itu kolostrum. Manfaatnya sangat banyak untuk bayi, bagus untuk bayi, juga termasuk untuk mencegah mudahnya terserang penyakit atau menjaga daya tahan tubuh bayi. Nah, itulah beberapa manfaat air susu ibu eksklusif untuk bayi. Selanjutnya manfaat bagi ibu, manfaat air susu ibu sendiri untuk ibu itu sendiri adalah yang pertama, berat badan ibu menyusui akan lebih cepat turun daripada ibu tidak menyusui. Yang kedua, air susu ibu ini, ibu yang menyusui dapat dijadikan sebagai KB alamiah atau kontrasepsi alami. Jadi pada masa usia 0 sampai 6 bulan bayi, dengan ibu menyusui itu akan menjadi kontrasepsi alami bagi ibu untuk mencegah terjadinya kehamilan. Selanjutnya yang ketiga adalah menurunkan resiko penyakit alat reproduksi. Alat reproduksi bagi wanita seperti rahim, payudara. Kemudian yang keempat adalah yang kelima menurunkan resiko perdarahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa ibu yang melahirkan mengeluarkan begitu banyak darah sehingga berisiko terjadinya perdarahan pasca persalinan. Nah, apabila ibu menyusui, kontraksi uterus atau rahim itu akan baik atau normal. Kontraksi uterus yang baik ini akan menyebabkan atau akan melindungi ibu dari resiko terjadinya perdarahan. Selanjutnya yaitu air susu ibu juga tidak memerlukan biaya yang banyak untuk membeli susu formula yang harganya ratusan ribu. Cukup ibu mengkonsumsi makanan bergizi agar ASINya berkualitas. Jadi ini tentu hemat biaya. Selanjutnya adalah dengan menyusui maka aura kecantikan ibu akan terpancar. Aura keibuan seorang wanita itu akan terpancar. Jadi di sini intinya adalah memancarkan aura kecantikan ibu. Manfaat selanjutnya adalah air susu ibu yang diberikan ke bayi ini tidak perlu persiapan yang begitu ribet, yang begitu banyak, yang seperti membuat air susu sapi itu harus masak air dulu, siapkan botolnya, cuci botolnya, disterilkan. Ini tidak. Alami dari susu atau dari payudara ibu itu cukup dibersihkan puting susunya, kemudian diberikan kepada bayi. Tidak perlu persiapan dan biaya yang lebih. Demikian manfaat air susu ibu atau ASI eksklusif bagi bayi dan ibu. Kita lihat selanjutnya, next. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit yang dapat dicegah dengan pemberian air susu ibu. Nah, penyakit pada bayi yang dapat dicegah dengan memberikan air susu ibu, yaitu yang pertama mencegah terjadinya infeksi, infeksi pada usus, infeksi pada telinga. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa air susu ibu itu adalah mengandung nutrisi yang sempurna, alami yang dibuat oleh Tuhan Sang Pencipta, langsung dari payudara. Jadi
potensial terjadinya atau terserangnya kuman-kuman itu sangat sedikit karena, murni, kemudian terjaga kesterilannya. Jadi, penyakit-penyakit infeksi ini, sangat minim bisa terjadi. Kemudian yang ketiga, mencegah kematian mendadak dan peradangan pada kulit, yang keempat. Selanjutnya, penyakit yang bisa dicegah dengan memberikan ASI, penyakit pada ibu, yaitu yang pertama adalah kanker, yaitu kanker payudara. Sebagaimana yang kita biasa dengar mitos-mitos bahwa ibu yang menyusui itu akan terjadi payudara kendor, mudah terjadi kanker payudara, salah satu penyebabnya adalah pemberian ASI. Nah, itu sebetulnya tidak benar ya, karena di sini kita lihat bahwa salah satu penyakit yang bisa dicegah, penyakit pada ibu yang bisa dicegah dengan ibu memberikan ASI adalah mencegah terjadinya kanker payudara. Nah, maka dari itu, pada saat kehamilan hingga ibu menyusui, tenaga kesehatan mengajarkan bagaimana melakukan perawatan payudara pada ibu menyusui. Itu, dilakukan dan dipraktekkan agar, payudara tidak kendor, tetap terjaga ya. Kemudian penyakit yang kedua yaitu yang dapat dicegah adalah jantung dan yang ketiga adalah diabetes. Nah, materi selanjutnya adalah cegah stunting dengan pemberian ASI eksklusif. Sebelumnya kita bahas dulu nih apa sih itu stunting ya. Stunting itu adalah gagal tumbuh pada balita. Gagal tumbuh. Jadi pertumbuhan dan perkembangan si balita ini gagal atau tidak terjadi akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Nah, 1.000 hari pertama kehidupan itu sejak bayi di dalam kandungan hingga 2 tahun dia lahir. Ya coba dihitunglah, itu 1.000 hari enggak itu ya. Jadi sejak hamil nih sampai dia lahir itu harus dicegah agar tidak terjadi stunting, nutrisinya, gizinya harus terjaga. Salah satunya dengan pemberian ASI eksklusif. Apa dampaknya stunting? Jika seorang, anak mengalami stunting atau gagal tumbuh itu adalah, kenapa? Dampaknya apa? Yang pertama, tinggi badan anak di bawah rata-rata. Nah, sekarang kita lihat ya remaja-remaja yang tinggi badannya di bawah rata-rata dan yang tinggi badannya di atas atau sempurna atau, sesuai dengan standar umum itu, gimana sih di lapangan ya, tentunya, ada perbedaan yang sangat menonjol ya. Kemudian dalam sisi nanti mudah bekerja atau tidak. Kemudian dalam sisi penampilan, itu kan, sangat kelihatan ya kalau tinggi badan yang sempurna normal dan yang, stunting atau tidak, di bawah rata-rata atau di bawah rata-rata ya. Kemudian dampak stunting yang kedua adalah resiko penyakit degeneratif seperti jantung dan hipertensi, eee, lebih, dapat, terkena ya. Kemudian yang ketiga, tingkat kecerdasan anak menurun sehingga berdampak pada produktivitasnya saat dia dewasa ya, akibat dari kurang gizi tadi ini. Akibat dari kurang gizi terjadi stunting, nah, akibatnya lagi, dampaknya lagi tingkat kecerdasannya bisa menurun. Tetapi ingat ya ibu-ibu bahwa tidak semua orang yang rendah, tinggi badannya di bawah rata-rata itu adalah stunting ya, karena tidak semua orang yang pendek, di bawah rata-rata misalnya di bawah 150 udah dewasa di bawah 150 dia stunting, tidak begitu prinsipnya. Prinsip stunting adalah gagal tumbuh karena kurangnya gizi atau dia mengalami kekurangan gizi kronis, seperti itu. Nah, ibu-ibu, siapa yang udah tahu nih bagaimana sih ciri-ciri bayi cukup ASI gitu ya. Kita bisa lihat di sini nih tanda-tanda bayi cukup ASI apa saja. Nah, itu bisa diperhatikan pada bayinya pada saat ibu menyusui, ibu menggendong, ibu ganti popok, itu bisa kita lihat di situ. Apa sih tanda-tandanya? Yang pertama, bayi cukup ASI atau merasa kenyang dan cukup itu kalau dia tidurnya sudah tenang atau nyenyak.
ya. Yang kedua, payudara ibu akan terasa lunak dan kosong ya. Tapi kalau terasa masih keras-keras, masih terisi, berarti itu belum terpenuhi kebutuhan ASI ibu. Kenapa? Karena ASI ini kiri kanan bergantian kita berikan kepada bayi, itu adalah kebutuhan yang sudah ditakar untuk memenuhi kebutuhan bayi, kecuali pada hari-hari pertama kelahiran ya, karena lambungnya masih sebesar bola kelereng kecil gitu ya. Kemudian tanda bayi cukup ASI yang ketiga adalah buang air besar itu lancar. Frekuensinya kurang lebih 2 kali sehari dengan tinja kuning atau gelap dan berwarna lebih cerah setelah bayi berusia 15 hari. Nah, ini tentang dilihat kala ibu ganti popok gitu ya. BAB-nya berapa kali sih sehari? 2 kali sehari kurang lebih. Nah, itu ASI-nya cukup. Warnanya apa? Tinjanya atau BAB-nya berwarna kuning atau gelap atau nanti setelah 15 hari dia akan lebih cerah. Nah, tanda selanjutnya adalah buang air kecil pada bayi itu lebih dari 6 kali sehari ya, lebih dari 6 kali sehari. Kenapa sering-sering? Kenapa banyak sekali? Ya karena air yang dia minum atau ASI yang dia minum tuh cukup. Jadi BAB dan BAK-nya pun sesuai standar atau sesuai normalnya ya. Kemudian BAK-nya atau buang air kecilnya ini eee, warnanya tidak pekat ya dan baunya tidak menyengat. Selanjutnya, pada bayi yang sudah merasa cukup ASI, dia akan melepas sendiri puting susu atau pentil susu ibu dari puting susu atau pentil susu ibu yang ada di payudara ibu itu, dia akan lepas sendiri gitu ya. Jadi udah kenyang, lepas sendiri aja gitu ya. Kemudian, yang terakhir nih, berat badan bayi akan meningkat kurang lebih 500 gram sampai 1 kilogram pada, bulan per bulan pada 3 bulan pertama gitu, pada 3 bulan pertama. Jadi 3 bulan pertama berat badan bayi itu rata-rata 2 kali berat badan lahir. Misalnya nih, lahir 3 kilogram. Nah, 3 bulan pertama normalnya dia akan 6 kilogram kurang lebih ya, seperti itu. Nah, ibu-ibu bagaimana nih cara meningkatkan produksi air susu ibu agar kebutuhan bayi tercinta bisa terpenuhi, ibu tenang, bayi senang, kualitas oke, anak cerdas, sehat dan berkualitas. Bagaimana caranya? Kita lihat yang pertama adalah dengan melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Inisiasi menyusui dini ini adalah langkah awal suksesnya ASI eksklusif. Apa itu inisiasi menyusui dini? Pada saat ibu melahirkan, setelah melahirkan, bayi akan diletakkan oleh bidan di atas perut ibu, mulut bayi di antara payudara ibu, kepala bayi di antara payudara ibu, wajah bayi menghadap ke salah satu sisi payudara ibu, kemudian bayi akan mencari-cari puting ibunya sendiri. Nah, ini spontan naluri seorang bayi untuk mencari puting susu ibu. Nah, sampai 2 jam itu akan terjadi secara alamiah namanya inisiasi menyusui dini. Pada saat bayi menemukan puting ibu, dia akan mengisap, mengulum, menjilat, kemudian menikmati pertama kali dia merasakan air susu ibu. Ya, jadi ASI yang keluar di situ jangan dibuang karena itu adalah kolostrum yang seperti tadi kita bahas yang bagus untuk daya tahan tubuh bayi. Cara yang kedua untuk meningkatkan air susu ibu adalah dengan perilaku ibu. Perilaku ibu itu apa? Yang pertama, istirahat yang cukup. Kemudian, jangan mudah stres. Dan yang paling utama di awal adalah niat ibu untuk sukses ASI eksklusif. Niat ini kita mulai dari sejak kehamilan. Makanya bidan itu tenaga kesehatan sejak ibu hamil selalu mengedukasi, memberikan materi-materi pentingnya ASI eksklusif.
manfaat ASI eksklusif sangat banyak. Maka dari itu, sejak itu ibu sudah mulai berniat, bertekad menanamkan dalam diri bahwa saya ingin anak saya ASI eksklusif sampai 6 bulan full tanpa makanan atau minuman tambahan apapun, agar manfaatnya saya dapatkan dengan maksimal, baik itu untuk saya maupun untuk anak saya. Jadi niat, tekad yang bulat untuk ASI eksklusif. Jika ada niat, maka kita akan berusaha untuk semaksimal mungkin mendapatkan hasil yang kita inginkan. Ada niat, ada tujuan ya. Bagaimana itu prosesnya? Itu kita akan berusaha maksimal untuk mendapatkan tujuan daripada niat kita tadi. Nah, setelah niat, jangan stres. Stres akan mengakibatkan pengurangan produksi payudara. Kemudian istirahat yang cukup. Nah, ini perilaku ibu yang sangat berpengaruh terhadap produksi ASI. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan nutrisi ibu terpenuhi. Nutrisi ibu terpenuhi apa? Konsumsi buah-buahan, kacang-kacangan, sayur-sayuran, protein hewani maupun nabati, buah-buahan yang sudah saya sebutkan tadi ya. Minum susu untuk ibu menyusui juga bagus. Nah, itu. Kemudian peran bidan terlaksana. Peran bidan apa? Tadi menganjurkan atau mengarahkan untuk melakukan IMD, kemudian mengajarkan perawatan payudara, kemudian tidak memperkenalkan susu formula atau menjual DOT, kemudian mengajarkan ibu bagaimana cara penyimpanan ASI yang benar untuk ibu bekerja ataupun ibu tidak bekerja tapi ingin keluar rumah. Nah, ini beberapa peran tenaga kesehatan yang wajib jika ibu tidak diberikan, ibu boleh minta gitu ya. Dan saya mau dong diajarkan bagaimana sih cara menyimpan ASI yang benar. Saya mau keluar, saya harus perahnya bagaimana, simpannya di mana. Nanti kalau diberikan ke bayi seperti apa, ibu berhak meminta itu dan mendapatkan informasi tentang itu ya. Kemudian yang ke-5 yaitu peran suami terlaksana. Nah, seperti tadi, ibu jangan banyak-banyak capek, banyak-banyak stres ya. Suami patut membantu, keluarga ibu patut membantu menjaga bayi di tengah malam, ganti popok bayi, kemudian bantu mencuci, bantu beres-beres rumah gitu. Itu saling bekerja sama. Kemudian suami bantu menyendawakan bayi pada saat setelah menyusui. Nah, itu adalah kerjasama yang baik antara ibu dan suami agar terjadi peningkatan produksi ASI yang maksimal gitu ya. Nah, ibu-ibu yang saya sangat cintai, yang saya sangat banggakan, yang telah mempunyai niat ataupun telah memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Demikian tadi video edukasi saya tentang ASI eksklusif. Semoga ini bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Mari kita mulai dari niat kita untuk memberikan ASI eksklusif, karena dengan niat kita akan mempunyai tujuan, dan dengan mempunyai tujuan kita akan berusaha untuk menggapai apa yang telah menjadi niat dan agar tujuan kita tercapai. Semoga ini bermanfaat ibu-ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.